Ba'du, para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang alhamdulillah kita patut mensyukurinya. Dengan barokah nikmat Allah berikan kepada kita itu, kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung dari tahun 2022, yang artinya insya Allah besok kita akan berjumpa di tahun baru, di tahun yang dimana tentunya buat kita umat Islam, saat akan terjadinya pergantian tahun, bagi kita umat Islam semestinya kita jadikan momen sebagai bahan introspeksi, sebagai bahan muhasabah kita atas segala amal-amal ataupun perbuatan yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu. Tentunya kita akan membuka lembaran-lembaran yang lalu, yang artinya kita sadar selaku manusia pasti tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Kalau boleh saya bertanya pagi ini, ibu-ibu ada gak yang belum berdosa? Dari pagi sejak bangun tidur sampai sekarang jam 8.40, ibu-ibu ada gak yang belum berdosa? Pasti kita ini melakukan kesalahan. Di majelis taklim aja kita banyak dosa, apalagi di tempat luar majelis taklim. Di pasar, di jalanan, di tempat perkumpulan pasti nggak akan luput dari apa? Dosa. Kalau mau jumlah gimana, San? Sampai Justru kalau yang namanya gedumal itu lebih berat lagi kalau gedumal itu. Jadi nggak apa-apa Bu, kita sadar selaku manusia yang Nabi katakan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu pasti, kata Nabi, tidak akan pernah luput dari salah dan lupa. Nah tentunya bagi kita selaku orang-orang yang beriman, pada saat Allah ingetin sama kita, Bu, kita ini banyak dosa, kita harus apa ya? Bertobat, beristighfar, minta Allah ampun agar Allah mengampuni segala dosa-dosa yang udah kita lakukan di tahun yang lalu. Biar kita ini memasuki tahun yang baru,
hidup kita lebih tenang lagi, hidup kita lebih tentram lagi. Punya duit senang, nggak punya duit pinjam. Begitu. Ya. Pokoknya orang hidup nih jangan dibikin susah. Ya, punya nggak punya yang penting happy. Kalau bahasa ibu-ibu keren sekarang itu. Iya, ya. Banyak ya, itu fungsinya Bu. Kita tinggal di kampung Pancoran. Lah coba kalau ibu tinggal di komplek nggak bisa Bu minta-minta. Ya, jangankan kita mau minta, mau minjem Bu, ya, tetangga meninggal aja bang pada tahu itu. Ya, jadi ini hikmah yang Allah berikan, kita bisa kumpul di Pancoran kayak gini nih. Ya, lah emang udah kita tahu Bu, Allah juga udah tahu congoran kayak muka-muka kita ini orang susah semua. Susah tapi berkah. Susah tapi berkah, alhamdulillah. Ya. Lah kalau ibu-ibu nih tinggal di komplek jadi orang kaya, mana mau ngaji kemari? Ya, mana mau bawa kempek, bawa kitab kembali tiap Sabtu pagi? Ya. Saya sadar nggak bakal mau. Ya. Nah, keterpanggilan ibu-ibu ke sini nih Bu, Allah udah tahu sebelum itu Allah ciptain Bu. Ya, makanya Allah itu ya tidak pernah berbuat sesuatu yang enggak adil. Pasti Allah itu adil. Ya, enggak pernah Allah menzalimi hamba-hambanya. Enggak pernah Allah menyulitkan hamba-hambanya. Bahkan kalau bisa Allah nggak akan memasukkan hambanya ke dalam neraka. Ya, lah yang bakal atau menyebabkan dia masuk neraka kira-kira siapa itu? Manusia itu sendiri. Ya, Allah dalam Al-Quran ayatnya pendek, ibu-ibu apal, Allah katakan wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan tidaklah Tuhanmu, kata Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat sedikit pun zalim kepada hamba-hambanya. Ya, artinya apa yang diinginkan oleh Allah selaku Sang Khalik kepada makhluknya, ingin memberikan yang terbaik. Ya, ingin memberikan yang super spesial. Ya, ingin memberikan apa yang belum pernah hamba-Ku terima di dunia, yaitu berupa apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, memang yang namanya surga belum dikasih lihat. Ya, belum ada orang yang mimpi masuk surga. Ibu-ibu, saya tanya, ada gak di sini ibu-ibu yang pernah mimpi masuk surga, Bu? Oh, kalau ada ibu-ibu yang pernah mimpi masuk surga, bukan tangan saya cium, kakinya saya cium. Ya, itu orang hebat banget kalau udah bisa mimpi masuk surga. Ya, belum ada. Ya, karena dalam hadis qudsi Allah katakan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, yang namanya surga itu Allah katakan dalam hadis qudsi mala ainun ra'at, belum pernah bisa dipandang atau belum pernah dilihat oleh apa? Mata. Nah, itu Ustaz Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj dikasih lihat itu Nabi. Ya, siapa kita? Ya, ya gitu. Kalau bahasa Betawinya, lu siapa? Siapa lu, kan begitu. Ya. Tuh, sopo iki, bahasa Inggrisnya itu. Ya, atau iki sopo. Ya, tuh. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memang benar memperlihatkan kepada Nabi saat Isra Mi'raj itu untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi aja Bu, ketika diperlihatkan oleh Allah saat Mi'raj atau Isra dan Mi'rajnya itu, Nabi tahu? Enggak tahu. Ya,
Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa sih itu? Ya, orang lagi dipotong-potong, motong lidahnya sendiri. Yang riwayat mengatakan tuh lidah panjangnya lebih dari 3 meter. Ya, lagi dipotong-potong sama itu orang sendiri. Ya, Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, siapa itu orang kok potong lidahnya sendiri? Jibril menjawab, tuh umat lu Muhammad. Ya, umat lu tuh yang di dunia suka ngapain? Jilat orang mulu. Ya, menjilat orang mulu. Orang punya jabatan, orang punya popularitas dideketin. Kalau kita bilang, ya, orang biasanya tukang jilat apaan sih, Bu? Hah? Tukang jilat biasanya apaan itu makhluk? Ya, perlu saya sebutin dah, Bu. Ya, makanya kita jadi orang jangan pernah kita jadi tukang jilat. Ya, atau penjilat. Jangan. Ya, kita penjilat sama Allah nggak apa-apa, Bu. Ya, penjilat sama Rasulullah nggak apa-apa. Jangan pernah kita menjadi penjilat kepada siapa? Kepada manusia, jangan sampai. Nah, oleh karenanya sekali lagi, Bu, di akhir atau penghujung tahun ini, Bu, kita jadikan sebagai momen kita untuk minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah yang namanya minta ampun dia beristighfar? Tak mesti. Ya, yang namanya orang pengen dihapusin dosa-dosanya, ya, kan yang repot kita ini dosa-dosa kecil yang ngambrak. Ya, kalau dosa-dosa gede insya Allah lah kita nggak lakuin, insya Allah nggak. Ya, nah ini yang banyak tuh yang ngambrak, yang berjejeran, ya, yang berentetan. Kalau orang kita bilang itu dosa-dosa kecil tuh, Bu. Ya, ya kalau kita sempat, Bu, kita istighfar sehari berapa sih, Bu? Ya, paling banyak 15 kali. Habis sholat itu pun kalau kita beristighfar. Nah, dosa kita berapa coba? Nggak kehitung. Ya, dosa kita nggak kehitung loh. Kok kita istighfarnya cuma 17 kali atau 15 kali? Ya, nggak cukup. Seharusnya itu yang kita jadikan sebagai bahan introspeksi, bahan muhasabah kita, Bu. Ya, dosa 1.000.000 istighfarnya cuma 17 kali atau 15 kali. Ya Allah. Ya, itu semua anggota tubuh yang kita punya tubuh, mulai dari mata kita, hidung kita, mulut kita, kuping kita, tangan kita, kaki kita, semua tuh bisa ngelakuin dosa tuh. Bisa gak? Bisa. Bahkan dikatakan berpotensi tuh. Ya, kalau udah berpotensi pasti ngelakuin dosa. Ustaz, mata dosa gimana? Ngeliat barang haram? Ya, saya ngeliat emak-emak lagi senang, mak saya nggak dosa itu. Nah, penantian gue liat pantatnya kayak gitu, nggak dosa saya juga. Ya, nggak dilihatnya di depan saya. Ya, jadi kalau sekali-kali nggak apa-apa dah. Ya. Yang namanya godaan setan, ibu-ibu sekalian, nggak ada yang nggak enak, Bu. Ya, godaan setan tuh nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Ya, itu nenek-nenek pantatnya yang kita lihat kayak perawan. Setan. Ya, kan namanya setan tuh ngemas yang jelek jadi cakep. Ya, coba. Nah, kita sadar tuh baru mata doang, Bu. Ya, belum hidung kita, belum kuping kita, ya, belum apalagi mulut kita, belum kaki, belum tangan kita tuh, belum lagi yang nggak kelihatan aja masih sempet-sempetnya dosa. Apa itu? Hati kita. Bu, sumber dosa semua ada di kita tuh. Ya, lah kalau kita nggak beramal baik, ya, istighfar kita nggak cukup, Bu. Ya, makanya saya katakan tidak cukup dengan kita beristighfar, kita harus berbuat baik sebanyak mungkin.
Kenapa? Karena Nabi katakan innal hasanat yudhibnas sayyi'atu. Ya, sesungguhnya kebaikan sekecil apapun itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Oh, udah kita dosa banyak, istighfar dikit, males ngelakuin kebaikan. Ya, males banget, ada aja alasannya tuh. Ya, harusnya kita sadar bu, emang kita tahu bahkan kapan Allah bakal menyuruh Israel jemput nyawa kita. Kita tahu gak? Nggak tahu. Ya, kalau dikasih tahu enak loh bu. Ini nggak dikasih tahu. Untungnya tandanya dikasih tahu bu. Ya, tanda orang mati itu banyak bu. Apa tanda di antaranya? Tuh bilang sakit perut, bentar masuk angin, itu tanda kematian tuh bu. Udah dekat, hati-hati tuh. Untung kasih nasihat itu. Sering sakit gigi. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala tuh, Bu. Ya, awas bentar lagi udah kasih tanda, dikasih warning kata Allah nih. Gua kasih sakit pilek yang berkepanjangan. Ya, sakit perut bentar-bentar main masuk angin mulu, jadi orang ampek mulu itu. Ya. Iya tuh tanda tuh. Ya. Ya kalau dulu kan laki kita Bu waktu masih muda bau wangi. Kalau sekarang bau apa itu? Iya. Tanda-tanda tubuh yang memang Allah sudah kasih. Kalau tanda kematian sudah apa? Ada di depan mata kita itu. Kita ngeh tuh Bu, jarang. Gua minum bodrek Ustaz selesai sembuh. Sembuh saat itu memang. Ya. Itu gambaran loh Bu. Kita jalan di tengah jalan saat kita mengemudikan kendaraan baik mobil atau motor Bu. Saat kita sudah melewati lampu merah, apakah tidak akan ada lampu merah lagi nanti di depan? Nah, masih banyak yang Allah akan berikan tandanya tuh. Ya, kalau di awal kita sudah dikasih tahu lampu merah berhenti, jangan lo jalan bisa tabrakan. Ya, lah kita jalan juga habis ketabrak. Tuh, artinya apa? Allah kasih teguran lo sakit, tobat. Ingat. Ya. Ini udah tahun 2023 bentar lagi. Ya, jatah umur kita hidup di dunia kontrak kita bakal habis berarti ini berkurang. Yang tadinya 20 tahun lagi berarti tinggal 19 lagi. Yang tadinya 1 tahun lagi berarti tinggal berapa? 11 bulan lagi. Ya, yang tadinya 11 bulan lagi berarti tinggal 10 habis. Tuh, itu yang harus kita jadikan sebagai bahan introspeksi kita, Bu. Makanya seorang sahabat mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tuh. Periksa, introspeksi, evaluasi diri kamu sebelum kamu nanti diintrospeksi sama Allah. Kalau Allah yang mengintrospeksi kita, enggak ada ampun lagi deh. Enggak ada kita bisa menghindar, kita bisa lari dari introspeksi Allah. Catatan itu Bu, yang dilaporkan oleh 2 malaikat Raqib dan Atid itu 1 langkah pun enggak pernah ketinggalan. Kita lagi di mana aja tuh Bu, dicatat, dipotret sama 2 malaikat. Bu, ibu-ibu lagi ngaji gini deh Bu, nih dicatat sama malaikat nih Bu. Malaikat potret tuh. Ya, yang ngaji ada orang yang senderan, contohnya ada yang belonjor, contohnya tuh. Catat gak? Ada catatannya nanti itu akan diperlihatkan. Ya, semua nggak akan pernah terlewati Bu. Ya, kita bisa malu di dunia, tapi kita akan lebih malu lagi nanti di akhirat Bu. Yang sekarang nonton kita dikit, tapi nanti di akhirat yang nonton kita jutaan orang bahkan miliaran. Seluruh dunia perhatikan. Si Fulan gue kira dia orang baik. Tuh. Bisa begitu gak Bu? Bisa. Si An gue kira dia orang bener banget kali, ternyata katanya. Ya. Iya. Malu sendiri Bu. Dan ingat setelah kita hidup mati, sebelum kita disiksa oleh Allah di akhirat yang kekal abadi,
kita bakal siksa dulu di mana tuh? Di alam kubur, Bu. Ya. Biarin Ustaz, saya masuk neraka banyak temannya nanti astagfirullah temannya dibilang. Ya. Saya enggak sendirian di neraka katanya. Oke, di neraka lo enggak sendirian, tapi di kubur sama siapa lo? Siapa yang menemani ente di kubur? Istri ente? Enggak. Suami ente? Enggak. Anak, cucu, menantu, mertua, tetangga. Nemenin kita. Akan ada, Bu, orang yang mau nemenin kita ketika kita berada di mana? Di kubur, Bu. Datang malaikat raqib, malaikat munkar nakir nanyain, "Assalamualaikum." Salam, siapa? Haji Ome bangun. Salam dia. Ya. Bangun ya Haji Ome bentar, Bang Ane mau nanya nih Haji Ome, ya. Tanya apaan malaikat? 5 pertanyaan kudu suruh nanya dulu Haji Ome. Apa? Antara buka, siapa Tuhan lo? Waman nabiyuka, siapa nabi lo? Ya, wama imamuka, apa kiblatmu? Ya, waman ikhwanuka, siapa saudara-saudara lu? Tuh, itu ditanya, bisa lo jawabnya, gue yakin jawab kata malaikat. Nah, kalau udah bisa, insya Allah. Ya, ini pertanyaannya, Bu, bukan seperti soal ujian lisan yang kita hadapi waktu anak kita kayak ujian di sekolah atau di bangku kuliah, enggak, Bu, bisa kita hafalin, agak. Ya. Emang itu suatu jawaban yang perlu kita hafalin, bukan? Ya, yang akan bisa menjawab itu adalah apa? Keimanan dan keyakinan kita dan amal-amal baik yang akan kita bawa nanti. Ya, tuh. Ibu ingat dalam surah Al-Hasyr ayat 18 apa Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan setiap orang ya hendaklah mempersiapkan apa yang bakal dia bawa nanti untuk menghadap Allah. Ibu, kalau kita masih hidup nih, Bu, ya, tahun 2022 akan lalu, kita masuk 2023, persiapan apa yang akan kita lakukan dalam bentuk kebaikan yang bakal kita bawa nih, Bu? Ya. Kalau udah tahun 2022 nggak akan balik lagi tuh, Bu. Ya, ibu-ibu sekarang udah tua, bisa muda lagi? Bisa. Ya. Saya udah kayak gini bisa kembali lagi muda lagi, anak muda dulu. Nggak bisa. Ya. Hari-hari yang berlalu sudah berlalu, gak akan kembali lagi, Bu. Ya, kita akan nanti dimampirkan di suatu tempat yang namanya kuburan. Itu adalah tempat transit kita, Bu. Maka ini dinamakan alam barzakh. Barzakh itu adalah pembatas antara dunia dengan akhirat. Ya, Bu. Tuh, dunia kita rame-rame bisa ngaji bareng kayak gini, nanti alam kubur masih apa kita? Ya, itu Ustadz, orang kalau di meninggal sekarang kan kuburan di Jati ditumpuk, diketemu dong. Siapa bilang ketemu? Hah? Jangan digambarin ketemu kayak kita gini, bukan. Di ngobrol gitu, lu nih udah datang nemenin gua, kagak gitu. Agak. Iya. Ya. Jangan disamain ketika kita ketemu kayak orang kita waktu di dunia udah beda tuh, Bu. Kalau kita ketemu seperti kita waktu dunia, Bu, ya maaf ya, itu lakinya lagi disiksa karena dia nakal waktu di dunia, bininya baik ditolongin, ya Allah, malaikat yang siksa laki gua nggak, Bang? Ya kan? Bisa kayak gitu? Enggak. Yang menemani bisa berbuat baik kepada kita hanya apa? Amal kita dan teman-teman kita yang baik yang masih hidup di dunia, Bu. Ya, kayaknya kita, Bu, cari teman yang baik di dunia tuh, Bu. Ya, bukan cari teman yang kaya, bukan cari teman yang punya pangkat, bukan. Yang baik, yang kalau kita udah mati dia selalu ngapain? Doain kita, Bu. Ya, lah kalau kita nggak punya teman baik, kita meninggal nggak ada yang doain kita, ya Allah sedih, Bu, rasanya, Bu. Ya,
Kita punya anak aja Bu, nggak punya anak yang bisa doain kita, nangis kita di alam kubur Bu. Ya, nangis, mana anakku ini yang dulu pernah gini-gini kok nggak ada kiriman Fatihah sekalipun. Ya, itu ya anaknya nggak pernah ngaji, nggak pernah ngikut baca Fatihah. Paling nggak kan kalau ngumpul sama orang baik baca apa? Baca Fatihah. Mari kita baca Fatihah, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, saudara kita, kan kebagian tuh. Ya, lah kalau dia nggak pernah ngumpul nyatu sama orang baik, baik di majelis taklim ataupun organisasi yang baik-baik, mana dapat dibacain Fatihah untuk saudaranya Bu, untuk orang tuanya, nggak bakal dapat tuh. Ya, makanya perlu kita nih punya teman yang apa? Yang baik. Dunia akhirat kita bakal apa Bu? Mendapatkan manfaatnya kalau kita dapat teman yang baik Bu. Ya, teman yang selama ini kita anggap di dunia teman baik, orang kaya, orang berpangkat, pejabat tuh Bu. Nanti suatu saat dia bakal menjadi musuh kita tuh Bu. Ya, ya Allah katakan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Ya, pada hari itu sahabat atau teman-teman baik kamu yang waktu di dunia itu akan menjadi musuh-musuh kalian, illal muttaqun, kecuali teman-teman yang bertakwa. Artinya orang-orang yang baik yang akan menjadi teman baik kita selamanya, bukan saja di dunia tapi di akhirat pun akan menjadi apa? Kebaikan buat kita. Ya, lah makanya ibu-ibu terakhir di penghujung tahun 2022 ini, ayo kita bermuhasabah, kita berintrospeksi, kita minta ampun, kita ya berdoa mudah-mudahan tahun yang akan datang, tahun baru ini akan menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah dan meningkatkan amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan, yang sudah kita lakukan mudah-mudahan ditingkatkan lagi, yang belum mudah-mudahan bisa kita lakukan, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sisa umur yang ada ini dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.